Halo, perkenalkan saya Bernadette Konstantia Sokian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kaitan antara beberapa faktor risiko yang dapat mengakibatkan penyakit hipertensi, aterosklerosis, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, dan stroke. Faktor risiko pertama yang saya bahas di sini adalah stres. Seseorang yang stres, baik secara fisik maupun mental, akan mengeluarkan hormon adrenalin dan hormon kortisol. Hormon tersebut yang akan meningkatkan kadar kolesterol dan kadar gula darah. Seseorang yang stres juga akan mengonsumsi makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak. Peningkatan kadar gula dan kadar kolesterol tersebut akan memicu terjadinya penumpukan plak dan akibat dari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak akan membuat lemak tertimbun dan mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah. Hal itu dapat memicu terjadinya penyakit aterosklerosis. Akibat dari penyakit aterosklerosis ini sehingga membuat beban jantung bertambah sehingga memicu upaya pemumpaan jantung yang dapat meningkatkan tekanan darah. Akibat dari tekanan darah tinggi akan menyebabkan beberapa penyakit dimulai dari proses aterosklerosis. Plak yang semakin bertambah akan menyebabkan pembuluh darah itu terhimpit sehingga menghambat aliran darah. Aliran darah yang terhambat menyebabkan suplai darah ke jantung itu berkurang sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner, sedangkan suplai darah ke otak berkurang akan menyebabkan stroke. Yang berikut adalah kebiasaan merokok. Seseorang yang merokok atau menghirup asap rokok sangat berbahaya karena zat kimia yang terkandung di dalamnya seperti nikotin, tar, karbon monoksida yang dapat merusak lapisan dinding arteri yang akan menyebabkan penumpukan plak sehingga menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Nikotin dalam tembakau juga akan membuat jantung bekerja lebih keras sehingga pembuluh darah mengalami penyempitan dan akan meningkatkan frekuensi denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah sehingga suplai darah ke jantung dan ke otak berkurang dan akan menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner dan penyakit stroke. Asap rokok yang terkandung dalam karbon monoksida juga akan meningkatkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit diabetes mellitus. Berikutnya adalah kebiasaan mengonsumsi alkohol. Kandungan dalam alkohol yang sangat penting adalah zat etanol. Metabolisme etanol yang kronis akan menyebabkan oksidasi asam lemak terganggu dan pengalihan karbon ke lemak yang dapat meningkatkan trigliserida yang selanjutnya akan dikeluarkan oleh pembuluh darah sehingga terjadinya penumpukan plak yang akan menyebabkan aterosklerosis yang kemudian dapat meningkatkan tekanan darah karena beban jantung yang bertambah yang akhirnya dikompensasi dengan upaya pemumpaan jantung. Juga akan memberikan gejala yang berlanjut ke organ target lainnya seperti stroke untuk otak dan penyakit jantung untuk pembuluh darah karena mengalami penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak. Selain itu, karbohidrat juga merupakan kandungan yang banyak ditemui di dalam alkohol yang jika dikonsumsi, pankreas akan mengeluarkan banyak hormon insulin yang dapat meningkatkan kadar gula darah yang akan mengakibatkan terjadinya penyakit diabetes mellitus. Yang berikut adalah obesitas. Obesitas merupakan suatu keadaan di mana peningkatan lemak tubuh baik di seluruh tubuh maupun di bagian tubuh tertentu. Nah, terjadinya lemak di sini merupakan dampak dari asupan energi yang tertumpuk dalam bentuk lemak. Hal tersebut yang dapat meningkatkan atau mengakibatkan peningkatan kadar kolesterol yang dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus serta peningkatan kadar LDL dan penurunan kadar HDL yang dapat menimbulkan penumpukan plak pada pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya penyakit aterosklerosis dan kemudian terjadinya peningkatan darah tinggi akibat beban jantung yang bertambah, juga mengakibatkan penyakit jantung koroner dan penyakit stroke akibat dari penyempitan pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah. Mengonsumsi makanan yang rendah serat seperti roti manis dan makanan manis akan lebih mudah dicerna dengan cepat daripada buah dan sayuran, sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah dan menjadi tidak terkontrol. Hal itu jika dibiarkan secara terus-menerus akan memicu
timbulnya penyakit diabetes mellitus. Kadar gula yang tinggi dalam tubuh akan mengakibatkan penumpukan plak dan penyempitan para pembuluh darah karena kadar kolesterol yang tinggi sehingga memicu terjadinya penyakit aterosklerosis. Akibat dari penyakit aterosklerosis dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah karena penyempitan pembuluh darah dan beban jantung yang bertambah. Kekurangan serat juga dapat mempercepat proses penyerapan kadar gula darah sehingga aliran darah ke jantung itu terganggu sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner dan aliran darah ke otak menjadi terganggu yang dapat mengakibatkan penyakit stroke.